Selamat pagi anak-anak kelas 3 sampai kelas 6. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mengucap syukur terlebih dahulu dengan meluangkan waktu kita untuk mendengarkan devosi pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu ajak anak-anak untuk mengambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk anugerah Tuhan sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Berkati kami supaya apa yang boleh Tuhan sampaikan kami boleh mengerti, boleh kami refleksikan dalam hidup kami. Di dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, devosi kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Ibu akan bacakan untuk kita semua, tapi anak-anak juga membukanya dari Alkitab masing-masing. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Ayat 5, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini bertema tentang menyambut Kristus Sang Raja Damai. Nah, anak-anak, kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa melihat kelahiran daripada Tuhan Yesus itu begitu sederhana karena dia lahir di kandang domba. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kalau kita lihat sekarang, ketika seorang bayi lahir, orang tua sudah mempersiapkan segala sesuatu yang paling terbaik untuk anak tersebut. Kita bisa melihat anak itu akan berpakaian dengan bagus, memiliki tempat tidur yang bagus, memiliki tempat tidur yang nyaman, bahkan dia bisa merayakan ulang tahunnya dengan besar-besaran. Dan sekarang kita bisa melihat ketika seorang bayi lahir, dia akan melakukan pemotretan untuk mengenang masa kecilnya saat dia sudah dewasa. Nah, anak-anak, apa sih yang ingin kita refleksikan dari perenungan firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah, apa itu Natal? Yang kedua, apa makna kelahiran Kristus bagi kamu? Yang ketiga, bagaimana kamu menyambut Kristus yang telah lahir? Nah, anak-anak, apakah Natal hanya identik dengan gambar ini? Santa Claus, baju Natal, atau baju baru, sepatu baru, bahkan pohon Natal. Atau ketika anak-anak melihat kerlap-kerlipnya pohon Natal di pinggir jalan atau di rumah anak-anak, anak-anak bersuka cita. Nah, apakah identik dengan hal itu? Nah, di sini kita mau bahas arti sebenarnya Natal itu apa sih? Nah, maka Natal yaitu adalah Yesus itu sendiri. Yesus lahir sebagai juru selamat yang telah dinubuatkan oleh Allah. Yesus lahir diberikan untuk kita sebagai Raja Damai yang menebus dosa kita. Nah, anak-anak, perayaan Natal bukan hanya tentang makanan banyak, bukan tentang baju baru yang akan anak dapatkan, atau bahkan bukan hanya pohon Natal yang mewah, atau bukan hanya petasan yang sangat mahal ketika anak-anak sedang merayakan Natal. Tetapi bagaimana kamu menyambut Natal itu sebagai kelahiran Yesus di dalam hati kamu. Nah, anak-anak, perayaan Natal mengingatkan kita tentang 3 hal. Yang pertama adalah menyatakan keselamatan dan hidup kekal bukan sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri, tetapi kita membutuhkan anugerah dan karunia daripada Tuhan, yaitu dengan Yesus lahir untuk kita. Yang kedua adalah seharusnya Natal itu membawa kita semakin memiliki relasi yang semakin baik dengan Allah, yaitu mengingatkan kembali kepada kita semakin bersyukur dengan berdoa akan karunia Tuhan bahwa kita masih ada sekarang. Yang ketiga, Natal berarti adalah sukacita. Sukacita itu bukan karena mendapatkan baju baru, sepatu baru, atau pohon Natal, tetapi sukacita itu adalah menyambut kelahiran Yesus di hati kita. Nah, anak-anak, ada kesimpulan
yang akan Ibu sampaikan dari pembahasan atau devosi kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengasihi Kristus melalui keluarga. Natal kita hari ini kiranya Natal yang bisa mengasihi keluarga kita, yang bisa kita lakukan di rumah dengan menghormati orang tua, mengasihi kakak adik. Yang kedua adalah menghormati dan membantu orang tua, sama seperti yang pertama. Yang ketiga adalah sambutlah Natal dengan apa yang ada padamu, bukan memaksakan keadaanmu dan tidak perlu mewah. Jadi jangan memaksakan orang tua untuk membeli baju baru atau sepatu baru, tetapi apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu sekarang, bersukacitalah untuk menyambut Natal. Jadi anak-anak, kiranya Natal ini mengingatkan kita akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dan karunia keselamatan dan tujuan Tuhan menyelamatkan kita itu kita ingat kembali tujuannya untuk apa. Bukan tujuan untuk mendapatkan baju baru, tapi tujuannya kita mengingat kembali begitu besar anugerah dan karunia Tuhan di dalam hidup kita. Sampai di sini perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak mampu merefleksikannya dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tujuan perayaan Natal, bukan untuk mendapatkan sepatu baru, baju baru, atau melihat kerap-kerapnya lampu Natal, tapi kami mengingat kembali tujuan Tuhan menyelamatkan kami, Yesus Kristus yang sudah lahir untuk menyelamatkan kami dari keberdosaan yang terus kami lakukan. Tuhan, kiranya kami tidak terkungkung atau terpenjara di dalam keberdosaan kami itu setiap hari. Kiranya Natal-Mu ini mengingatkan kembali kepada kami tujuan hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat menyambut Natal bersama keluarga. Shalom.